Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iswadi. Apa kabar hari ini Pak? Semoga sehat ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah Pak, saya dalam kondisi yang sehat Pak. Iya. Pak Firmansyah eh, menyampaikan bahwa kita ingin bertemu dengan saya. Kira-kira apa rencana pertemuan kita ini ya Pak ya? Iya Pak Iswadi. Adapun rencana pertemuan kita pada hari ini, saya mau cerita terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan Pak. Iya. Rencana aksi maksudnya tujuannya untuk apa Pak? Oke, Pak, tujuan dari coaching kita hari ini sendiri adalah saya ingin meminta solusi, ingin cerita, ingin curhat dengan Bapak terkait dengan permasalahan pembelajaran yang saya hadapi. Begitu, Pak. Di mana murid saya ini ada beberapa yang dalam diskusi itu tidak terlalu aktif dan cenderung menyendiri, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi setelah pertemuan ini kira-kira Bapak ingin kita dapat saling berbagi tentang murid-murid tadi Pak ya, murid-murid yang kurang aktif dalam diskusi dan cenderung untuk berdiam diri tadi ya Pak ya? Iya, Pak. Oke Bapak. Nah Pak Firman, kalau boleh saya tahu, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Pak? Maksud saya, eee, setelah pertemuan ini kita lakukan, apa indikator keberhasilannya menurut Bapak? Iya, Pak. Indikator keberhasilan saya dari adanya pertemuan coaching dengan Bapak, saya berharap saya bisa memperbaiki pembelajaran saya nantinya sehingga siswa saya semuanya bisa aktif dalam berdiskusi dan tidak ada kecenderungan untuk menyendiri, Pak. Oke, baik. Baik Pak, saya akan mencoba membantu dan kita saling berdiskusi ya Pak, karena di sini status saya bukan sebagai guru, sebagai ahli, atau sebagai apa yang lebih dari Bapak, artinya kita sama Pak. Saya juga pernah mengalami apa yang Bapak alami dan mungkin kelebihan dari saya akan Bapak jadikan, tambahan kekurangan dari saya akan meminta ilmu dari Bapak. Nah, yang pertama izinkan saya untuk, melakukan identifikasi Pak, Iya, silakan, Pak. kira-kira dari gambaran yang Bapak ceritakan tadi, apa kesempatan yang Bapak miliki Pak, untuk bisa menghadapinya Pak? Iya, Pak Iswadi. Adapun kesempatan yang saya miliki dari permasalahan yang saya utarakan tadi adalah karena saya sebagai seorang guru, tentunya saya bisa memiliki banyak peluang atau kesempatan untuk bisa memperbaiki pembelajaran di kelas saya terkait dengan kegiatan diskusi dan motivasi belajar siswa pada pelajaran saya. Begitu, Pak. Terutama dalam berdiskusi ya Pak ya? Iya, betul. Memang kalau berdiskusi ini anak-anak yang seperti itu perlulah kita berikan perhatian tambahan mungkin ya Pak ya. Nah, kalau ini dipresentasikan Pak, kira-kira, pada angka berapakah, eee, apa yang sudah Bapak miliki saat ini? Maksud saya pencapaian tujuan ini, kira-kira kalau dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di level berapa Pak? Kalau ditanya skala mungkin pada saat ini saya masih di 7,5 mungkin, Pak. Oh, Artinya saya masih merasa bahwa diri saya masih ada kekurangan dan kelemahan, Pak. berarti Bapak ada di level 5 Pak ya? 7,5, Pak. Maaf, 7,5. Nah, lalu kalau sudah kita lakukan coaching nanti kira-kira Bapak punya goal target sampai ke level berapa Pak? Harapan saya tentunya harus bisa mencapai target 100, Pak, atau skala 10. Itu harapan yang saya inginkan. Wah, luar biasa sekali Pak motivasinya. Ini Bapak termasuk guru yang punya dedikasi dan kemauan yang tinggi.
Pak Firman. Oke, saya support nih. Nah, kira-kira dari gambar yang Bapak ceritakan itu, apa saja peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak manfaatkan, Pak? Iya, adapun peluang, saya merasa bahwa saya memiliki peluang atau kemungkinan yang dapat saya ambil, di antaranya adalah kolaborasi dengan beberapa guru, baik itu guru BK maupun guru pada mata pelajaran lainnya. Kemudian saya juga akan memodifikasi, terkait dengan apa namanya, media-media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, Pak. Jadi saya merasa bahwa saya punya peluang loh untuk meningkatkan kreativitas, untuk meningkatkan, keaktifan dalam belajar dan berdiskusi, begitu, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Nah, kemudian apa hambatan, rintangan, ataupun semacam gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk meraih tujuan itu, Pak? Iya, Pak, saya merasa kalau dalam kegiatan pembelajaran sendiri ada beberapa hambatan atau gangguan, ya di antaranya adalah kondisi PLN, lampu, Pak, ya, sama jaringan internet, Pak. Di mana dalam pembelajaran saya biasanya memperbolehkan siswa menggunakan gawai untuk bisa mencari beberapa materi, namun kalau kondisi lampu sedang mati maupun jaringan internet hilang, maka kegiatan pembelajaran tersebut juga ikut terganggu, Pak. Begitu, Pak. Oh, wah itu apa ya, halangan, rintangan yang Bapak hadapi saat ini ya, Pak Firman saya. Iya, betul, Pak. Nah, kira-kira nih, Bapak punya nggak solusi untuk menghadapi hambatan yang Bapak ceritakan barusan, Pak? Nah, iya. Kalau untuk apa namanya, untuk lampu atau PLN ya Pak Iswadi, saya mungkin bisa menyiapkan atau meminta kepada teman-teman yang lain untuk bisa membantu menghidupkan genset sekolah. Tetapi kalau untuk jaringan internet sepertinya memang masih sulit. Tapi saya punya alternatif lain untuk menghadapi keterbatasan dalam mencari beberapa sumber pembelajaran. Misalnya saya mendownload BSE, itu bisa menjadi referensi atau video-video di YouTube. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali, Pak, solusi yang Bapak pikirkan. Nah, sekarang kita bercerita tentang bagaimana mengembangkan ide atau alternatif solusi dari rencana yang akan Pak Firman buat. Kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak susun tadi, Pak? Iya, Pak. Rencana yang saya buat tentunya adalah menyiapkan beberapa media pembelajaran, kemudian sumber belajar juga. Itu, Pak. Adakah yang lain, Pak? Mungkin? Mungkin itu, Pak. Saya di situ dulu. Oh, berarti ini menjadi skala prioritas bagi Bapak, Pak, ya? Betul, Pak. Lalu strateginya bagaimana, Pak? Strateginya yaitu saya akan apa namanya? Karena di sekolah saya ada Chromebook, jadi bagi beberapa siswa yang tidak punya gawai untuk membuka BSE, maka akan dipinjamkan Chromebook itu sendiri. Jadi walaupun tidak ada alasan bagi murid saya bahwa mereka tidak punya gawai untuk mengakses BSE. Begitu, Pak. Wah, luar biasa tuh Pak Firmansyah. Lalu kan kita harus punya ini Pak ya, punya rencana time planningnya Pak. Ya, Pak. Jangka waktunya itu kira-kira berapa lama sih kalau Bapak boleh menentukannya, Pak? Untuk jangka waktu sendiri, saya berpikir bahwa karena kegiatan ini kita guru bekerja mengajar itu setiap hari, maka ini dilakukan mungkin prioritasnya dalam jangka waktu 1 semester, Pak. Berarti dalam 1 semester itu berharap bisa Bapak wujudkan tadi Pak ya, bagaimana
rencana yang sudah Bapak susun tadi, Pak, ya? Betul, Pak. Oke. Oh ya, Pak Firmansyah, bagaimana indikator atau ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak susun itu? Eh, Ah, Oke, ya, Pak. Pak, silakan, Pak. Rencana indikator itu sendiri menurut yang pertama yaitu tersedianya media pembelajaran, kemudian jaringan listrik, kemudian apa lagi ya? Apa namanya? Mungkin kemudian peserta Internet didik tadi, atau Pak? murid saya menjadi lebih lebih aktif lagi dalam belajar itu, Pak. Ukurannya, Pak. Oke, 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 oke. Jadi ukuran keberhasilannya adalah bahwa murid-murid akan lebih aktif melalui sarana prasarana dan media Chromebook yang dengan fasilitas internet tadi ya, Pak Firman, ya? Betul, betul, Pak. Heeh, heeh. Nah, tadi kita sudah bercerita tentang adanya gangguan atau rintangan atau apa saja yang bisa menghambat rencana Bapak itu, Pak. Kira-kira bagaimana caranya Bapak mengantisipasi gangguan yang terjadi itu, Pak? Ya, eh, tadi jika lampu mati, maka alternatifnya adalah menyalakan atau menghidupkan genset sekolah, kemudian ditambah lagi karena pembelajaran geografi saya uh, di beberapa kelas itu kebanyakan di jam-jam rawan, jam terakhir, maka saya akan mengadakan ice breaking supaya meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar, Pak. Itu. Iya, Pak, ya. Apalagi, eee, Bapak juga pernah mendengar stop itu, Pak, ya? Yang Iya, KSE itu, Pak, ya? iya, betul, 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 Heeh, Pak. iya, Pak. Oke, Pak, baik. Baik, Pak Firmansyah, lalu, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan lagi, Pak. Tentunya setelah Bapak membuat rencana aksi, Bapak juga akan membuat komitmen, karena komitmen ini adalah sesuatu yang menjadi dasar-dasar seseorang itu, melaksanakan tanggung jawabnya. Eee, apa Pak komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak susun, Pak? Iya, tentunya komitmen yang akan saya lakukan adalah saya terus berusaha untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan pembelajaran saya pada bagian yang mana kurang, misalnya kurang pembelajaran atau modul-modul yang sifatnya interaktif, maka saya akan menyiapkan. Intinya saya akan berkomitmen secara penuh untuk perbaikan atau rencana aksi yang sudah saya tentukan, Pak. Oke, mantap, Pak. Nah, dalam hal ini tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya, Pak, ya. Kita harus berkolaborasi. Kira-kira siapa saja yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi, Pak? Iya, Bapak, orang yang dapat saya ajak untuk berkolaborasi tentunya kepala sekolah karena terkait dengan sarana prasarana nantinya, kemudian rekan sejawat atau teman-teman guru, baik itu tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan, dan tidak lupa tentunya adalah murid saya sendiri. Itu, Pak. Oh, oke, Pak. Nah, kita sudah bercerita panjang lebar ini, setelah Bapak membuat sebuah komitmen. Tentunya kita berdua berharap coaching ini akan membuahkan hasil, akan memberikan dampak yang positif. Nah, bagaimana nih Pak tindak lanjut dari coaching yang kita lakukan ini setelah kita berdua berdiskusi, Pak, menurut Pak Firman? Iya, saya berharap tindak lanjut dari sesi coaching ini adalah saya bisa menerapkannya di kelas saya nantinya. Kemudian saya berharap juga paling tidak saya bisa disupervisi di kelas oleh Bapak minimal dalam satu semester itu 1 kali, Pak. Sehingga saya termotivasi untuk bisa memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik Pak Firmansyah, kita sudah berdiskusi, sudah bercerita, sudah saling curhat pada kesempatan ini dan semoga apa yang kita diskusikan ini dapat bermanfaat Pak Firmansyah, dan mohon maaf sudah mengganggu tupoksi Bapak di kelas, dan saya juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya
kepada Bapak sudah mau untuk coaching dan merubah diri jadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Firmansyah. Siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iswadi.